everyone, my name is Sharon Natalin Givenia Tanate, a proud management student from State University of Surabaya. In today's globalized era, innovation has become the key to business growth and sustainability. And one of company that truly represent this innovation spirit is Enagic, known for its health technology product, namely Kangen Water Machine and M-Guard. So, in this video, I will share for you the result of my interview with Miss Wendy Clara as distributor Enagic, discussing their strategic business in the global era, management process, and organizational structure. So, keep watching this video. Perjalanan Enagic bermula di Okinawa, Jepang pada tahun 1974, dipimpin oleh Mr. Hironari Oshiro, seorang visioner yang percaya bahwa kunci hidup sehat dan panjang umur ada pada air. Dari keyakinan itulah lahir teknologi Kangen Water, air ionisasi yang kini dikenal di seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan Oshiro, Enagic tumbuh menjadi bisnis global yang beroperasi di lebih dari 20 negara, membawa misi True Health, kesehatan fisik, mental, dan finansial bagi semua orang. Di Indonesia, PT Enagic Indonesia berdiri pada April 2013 dan setahun kemudian menggelar grand opening di Jakarta. Melihat antusiasme besar masyarakat Indonesia, Enagic terus melebarkan sayapnya. Hingga pada Februari 2015, Enagic resmi membuka kantor cabang di Surabaya, berlokasi di Intiland Tower, Jalan Panglima Sudirman. Cabang ini menjadi simbol hadirnya semangat global Enagic di tanah air, menghadirkan air sehat, peluang bisnis, dan inspirasi hidup yang lebih baik bagi banyak orang. Oke, baik. Selamat siang, Bu Wendy. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Perkenalkan, saya Sharon Tanate, boleh dipanggil Sharon, mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, saat ini saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah pengantar bisnis yang membahas tentang bisnis global. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Enagic menjalankan strategi bisnis, terutama untuk membawa perubahan atau transformasi bagi banyak orang, baik dari segi kesehatan maupun finansial. Maka dengan itu, sebelum mulai mungkin saya boleh tahu terlebih dahulu nama lengkap dari Bu Wendy sendiri dan posisi Bu Wendy di Enagic itu sebagai apa? Oke, nama saya Wendy Clara, salam kenal. Kalau di Enagic saya seorang distributor ya, udah 4 tahun terakhir ini. Jadi Enagic punya distributor yang tersebar di seluruh dunia, salah satunya saya. Ya puji Tuhan saya ada tim para distributor juga yang tersebar di Indonesia, kayak di Maluku, Papua, Sulawesi juga. Gitu. Oke, baik, kalau Ibu berkenan tanpa membuang waktu, saya ingin mulai dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Enagic memanfaatkan peluang bisnis di era globalisasi saat ini? Ya, jadi menurut saya Enagic itu sangat jeli ya melihat peluang ya. Perusahaan ini kan sudah berdiri 50 tahun dan memang fokus pada bidang kesehatan. Siapa sih yang nggak kepingin sehat ya kan? Jadi sebenarnya ada beberapa produk, tidak terlalu banyak ya, tapi ada 2 produk utama yang sangat digemari di pasar. Yang pertama mesin Kangen Water. Jadi itu mesin yang menghasilkan air dengan karakter khusus karena dia punya antioksidan tinggi, bersifat alkali atau basa, dan molekulnya kecil. Jadi itu sangat baik untuk kesehatan. Nah, produk yang kedua adalah yang baru di launching 2-3 tahun terakhir ini adalah M-Guard. Jadi itu alat penangkal radiasi. Hari begini siapa yang nggak pakai handphone? Siapa yang nggak pakai gadget ya, laptop, terus wifi di mana-mana gitu kan? Nah, jadi semua orang lagi terpapar dengan gelombang elektromagnetik yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan kanker dan seterusnya. Jadi menurut saya Enagic itu smart sekali ya memilih bidang usaha kesehatan, yaitu kebutuhan air dan penangkal radiasi. Oke, berarti Enagic juga sangat jeli ya dalam memanfaatkan peluang bisnis di era globalisasi ini. Yes, betul. Itu kita langsung next ke pertanyaan yang kedua. Sejauh mana Enagic bekerja sama dengan mitra internasional dalam distribusi atau produksi? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang mitra Enagic itu internasional banget, tersebar di seluruh dunia. Kenapa? Karena untuk menjadi mitra Enagic itu hanya cukup dengan memiliki salah satu produknya. Misalnya mau mesin Kangen Water, alat anti radiasi, itu aja udah menjadi distributor dari sebuah perusahaan global yang sudah berdiri 50 tahun dan tersebar di seluruh dunia.
Jadi hingga saat ini sudah ada kantor perwakilan di 23 negara dan 38 cabang ya. Kalau di Indonesia ada di Surabaya dan Jakarta. Dan kantor pusat head office-nya itu ada di Okinawa, sedangkan pabriknya memang hanya di Osaka dan Okinawa. Kenapa? Karena Enagic ini kan berhubungan sama kesehatan ya. Jadi alatnya itu adalah medical device. Jadi memang quality control-nya itu harus benar-benar dijaga. Nah, karena itu pabriknya memang hanya berpusat di Osaka dan Okinawa. Oh, berarti kita hanya dengan perlu memiliki satu produk dari Enagic doang, kita sudah bisa menjadi mitra dari perusahaan global sebesar Enagic ini ya Bu ya? Yes, betul sekali. Oke, baik. Kita next ke pertanyaan yang ketiga. Apa kelebihan bentuk kepemilikan bisnis yang dipilih Enagic dibandingkan model lain, misalnya kayak franchise atau joint venture? Oke, kalau dari sisi perusahaannya Enagic ya, sejak berdiri 50 tahun lalu, foundernya atau CEO-nya yang masih ada sampai saat ini, Mr. Oshiro sama Mrs. Oshiro. Nah, mereka itu yang mendirikan Enagic dan sampai detik ini 51 tahun lebih ya, hanya mereka berdua pemegang sahamnya. Nah, nanti Sharon bisa bayangkan ya bagaimana perusahaan sekuat itu ya, hanya 2 orang pemegang saham dan itu foundernya tidak pernah ganti sampai sekarang. Nah, kalau dari sisi distributornya, sebenarnya kami ini adalah pemilik usaha ya, pemilik usaha yang bermitra dengan Enagic. Nah, bentuknya sebenarnya bukan franchise juga. Kalau franchise kan Sharon masih harus cari tempat ya. Misalnya mau bikin ayam goreng gitu ya, harus cari tempat, harus sewa gitu ya. Mungkin sewanya harus tahunan puluhan juta gitu. Tapi kalau di sini nggak perlu, karena kita udah punya kantor di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia dan tidak perlu juga stok barang. Nah, itu kan yang biasanya makan biaya di situ kan ya, investasi yang besar kan. Ya. Oh, berarti ya dengan adanya Enagic ini sebenarnya sesuai banget sama konsep ekonomi klasik ya, bahwa perusahaan tuh mau profit segede-gedenya tapi mau production cost-nya itu seminimais mungkin. Ya, Betul sekali. Dan investasi di awal itu harus kecil gitu ya, Iya. jangan terlalu besar karena ada resiko kan. Kalau investasi besar, resikonya pasti akan lebih besar. Oke. Next kita ke pertanyaan keempat. Apa tantangan terbesar dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di Enagic? Tantangan terbesar. Oke. Enagic ini produknya nggak banyak, tapi dia kategori high ticket sales. Artinya produk dengan harga yang mungkin cukup premium, tapi sebenarnya kalau dibanding sama nilai atau value-nya itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada harganya. Nah, ini yang challenge untuk kita memberikan edukasi pada calon pembeli atau calon distributor sehingga mereka paham. Nah, sementara di Enagic ini orang banyak jadi part-timer. Jadi mereka membangun bisnis, mereka punya masalah keuangan atau masalah kesehatan. Mereka mulai berpartner dan jadi part-timer ya untuk bermitra di sini. Jadi mereka punya waktu yang terbatas, latar belakang beda-beda, ada karyawan, ada pedagang, ada polisi, ada dokter, ada ibu rumah tangga. Jadi kita harus membuat satu sistem, satu kurikulum yang bisa mengedukasi atau mempersiapkan para distributor ini untuk belajar setiap hari dengan cara yang sederhana bagaimana membuat orang paham bahwa mereka membutuhkan alat ini demi kesehatan mereka, demi perubahan hidup mereka ke arah yang lebih baik. Gitu. Wow, berarti keren banget ya SDM di Enagic ini udah punya sistem kurikulum tersendiri gitu ya. Ya, betul. Dan itu challenge-nya harus simpel supaya orang bisa menduplikasi kepada siapapun dengan latar belakang apapun. Oke, baik. Terakhir, Ya. bagaimana Enagic membangun budaya kerja yang positif dan mendukung orang-orang yang terlibat di dalamnya? Oke, kalau budaya kerja itu biasanya bagaimana leadernya ya, yang founder yang mendirikan Enagic ini memang luar biasa. Saya sangat kagum ya dengan Mr. dan Mrs. Oshiro. Itu mereka punya visi tentang compassion atau kepedulian. Jadi kalau contoh ya, kalau kita bertemu mereka dalam suatu pertemuan, mereka nggak tanya, Bu Wendy udah jual berapa mesin gitu ya. Tapi mereka akan tanya, Bu Wendy sudah menolong berapa orang. Wow. Jadi we are not selling but we are helping. Gitu ya. Jadi itu yang mindset yang benar-benar beliau tanamkan, budaya yang beliau tanamkan di sini. Jadi gimana kita hadir, artinya Enagic dan produknya ini kan sebenarnya hanya salah satu kendaraan ya, yang bisa kita pakai untuk membantu diri kita sendiri dan orang lain untuk bertransformasi dari kehidupan yang mungkin banyak masalah yang belum selesai, masalah utang, masalah kesehatan dan lain-lain ya, sampai mereka mencapai kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Itu mulia sekali ya budayanya ya. Yes, betul sekali. Tolong dari segi kesehatan tapi juga finansialnya. Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bu Wendy atas waktu dan penjelasannya hari ini. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi saya dan Amin. juga mungkin bagi teman-teman saya dan dosen saya yang menonton nanti. Semoga Ibu dan seluruh tim di PT Enagic ini sukses terus dan terus membawa dampak positif bagi banyak orang. Amin. Sharon juga dan Unesa sukses selalu ya. Terima kasih, Bu.